di video sebelumnya kalian sudah belajar tentang peraturan-peraturan yang ada di pantai. Kali ini kita belajar tentang keragaman benda yang ada di pantai. Apa saja benda-benda yang di pantai? Mari kita pelajari berikut ini. Yang pertama ada air laut. Apa saja ciri-ciri bendanya? Air laut termasuk benda cair. Terus yang kedua, air laut juga termasuk benda yang dapat berubah. Jika kalian mengambil air laut terus dimasukkan ke dalam botol misalnya, maka air laut itu bentuknya seperti botol. Terus yang ketiga, air laut bersifat basah. Lalu berikutnya ada pasir pantai. Pasir pantai termasuk benda yang padat. Terus pasir pantai juga termasuk benda yang tetap. Dan yang ketiga, pasir pantai termasuk benda yang permukaannya kasar. Selanjutnya ada lagi ember. Ketika kalian bermain di pantai, mungkin membuat istana-istana yang dari pasir, kalian pasti membutuhkan ember untuk tempat pasirnya. Ember itu termasuk benda yang padat dan termasuk benda tetap. Dipindahkan ke manapun, ember bentuknya akan tetap. Terus yang ketiga, ember termasuk benda yang permukaannya halus. Yang ketiga ada skop. Ini termasuk juga yang dibutuhkan ketika bermain di pasir pantai untuk membuat seperti tadi istana-istanaan. Jadi ciri-ciri bendanya, skop termasuk benda yang padat dan bentuknya juga tetap. Skop termasuk benda yang permukaannya halus. Terus ada lagi yaitu kulit kerang. Kulit kerang memiliki ciri-ciri benda yang pertama yaitu kulit kerang termasuk benda yang padat. Dan yang kedua termasuk benda yang tetap, tidak berubah-ubah. Dan yang ketiga, kulit kerang termasuk benda yang memiliki permukaan yang kasar. Selanjutnya kita belajar tentang berbagai macam kata yang memiliki makna yang berarti. Coba bacalah buku tema 2 subtema 4 halaman 219 sampai 220 tentang menunggangi gajah. Kalian baca dulu ya, pause dulu. Nah, sudah kalian baca. Selanjutnya coba diingat-ingat lagi. Tadi kalian pasti menemukan kata-kata yang sulit. Ustadzah punya 5 kata yang akan Ustadzah jelaskan. Yang pertama yaitu menunggangi, sewa, pemandu, menekuk, aba-aba. Ustadzah akan jelaskan 5 kata itu tadi ya. Yang pertama yaitu menunggangi. Apa itu menunggangi? Menunggangi adalah menaiki dengan duduk di atas punggung gajah atau yang lainnya. Misalnya, kalau kalian pergi ke kebun binatang, ada satu wisata atau objek yang kalian bisa menunggangi gajah. Nah, menunggangi itu artinya menaiki di atas punggungnya. Terus yang kedua, saat menunggangi gajah, kalian akan membayar sewa. Apa itu sewa? Sewa adalah membayar uang karena meminjam sesuatu. Yang ketiga ada kata pemandu. Pemandu adalah orang yang menunjukkan jalan atau memandu sesuatu, biasanya ada di tempat wisata. Terus yang keempat, menekuk. Tadi di bacaan ada saat gajah menekuk. Menekuk artinya sama dengan melipat. Terus yang terakhir ada aba-aba. Apa itu aba-aba? Aba-aba adalah suatu perbuatan yang bisa berbentuk suatu tanda atau perintah yang ditunjukkan kepada orang lain supaya melakukan apa yang dikehendaki. Nah, itu tadi ada 5 kata yang Ustadzah jelaskan dalam teks menunggangi gajah. Kalian bisa mencari kata-kata yang sulit dari manapun, dari majalah, dari buku dan lain-lain, dan kalian bisa mencari apa makna kata itu tadi. Oke, Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu pembagian. Meneruskan yang kemarin ya anak-anak. Coba dibuka halaman 178. Nah, di situ ada beberapa soal cerita, ada 5 ya. Tapi Ustazah akan mencontohkan 2 saja untuk hari ini. Nah, kita baca soal yang pertama. Tante Benny memiliki 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya?
Nah, di sini ada 7 gulung benang. Dan ada 7 orang keponakan. Nah, kemudian di soalnya 7 gulung benang ini dibagikan kepada 7 orang keponakan. Berarti 7 dibagi 7. 7 gulung benang dan 7 orang keponakan. Sama dengan, nah, karena ini angkanya sama, 7 dibagi 7 hasilnya selalu 1. Nah, di sini Ustazah jelaskan dulu ya teman-teman, kenapa kok hasilnya 1? Hasilnya 1 ini karena jika dikurangi, misalkan di sini Ustazah tulis lagi 7 dibagi 7, dikerjakan dengan cara pengurangan, yaitu 7 yang depan ditulis di awal dikurangi 7 yang belakang. Hasilnya sama dengan 0. Nah, 7 yang dikurangi kan hanya 1. Berarti ini yang ditulis di sini 1. Nah, gitu ya. Itu sama halnya ketika misalkan ada angka yang lebih besar, 15 dibagi 15, hasilnya pun 1. Terus 80 dibagi 80, hasilnya juga 1. Terus misalkan 1500 dibagi 1500, hasilnya pun tetap 1. Jadi angka yang sama apabila dibagikan hasilnya adalah 1. Sekarang Ustazah akan memberikan contoh cerita yang kedua. Ada di halaman 180. Ustazah bacakan ya. Sebanyak 18 layang-layang diangkut oleh 3 orang. Masing-masing mengangkut sama banyak. Berapa banyak layang-layang yang diangkut setiap orang? Berarti di sini kita tulis 18. 18 ini adalah layang-layang dibagi 3 orang. Berarti di sini ditulis 3. Nah, cara mengerjakannya dengan pengurangan seperti yang kemarin, yaitu 18 ditulis di depan, kemudian dikurangi angka yang ada di belakang, 3. 18 dikurangi 3 ada 15. Dikurangi 3 lagi. 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Masih belum 0 ya. Kita kurangi lagi. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Nah, dikurangi 3 lagi. 9 dikurangi 3 ada 6. Kemudian dikurangi 3 lagi. 6 dikurangi 3 ada 3. Kemudian dikurangi 3 lagi. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah bertemu angka 0, kita tulis sama dengan di belakang sini. Kemudian kita hitung angka 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti 6 ini adalah yang kita tulis di sini. Nah, berarti ini adalah hasilnya. Sekarang Ustazah misalkan tulis lagi di sini 18 dibagi 3, maka hasilnya adalah ini ya teman-teman, 6. Nah, seperti ini jawaban yang benar. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal di halaman 210. Nah, soal di sini ini lebih susah ya anak-anak daripada yang sebelumnya, karena ada 3 bagian pembagian. Sudah dibuka ya halaman 210, Ustazah bacakan soal ceritanya. Biji saga yang digunakan oleh siswa untuk membuat keterampilan telah dikumpulkan. Berikut data biji saga yang digunakan untuk bagian
yang berbeda pada masing-masing siswa. Nah, sekarang kita lihat nomor 1. Nomor 1. Ada soal 12 dibagi 2, kemudian dibagi 3. Nah, seperti ini. Bagaimana cara mengerjakannya, Ustazah? Cara mengerjakannya adalah kita kerjakan dulu yang 2 bagian depan. Nah, 2 bagian depan ini dikerjakan dulu. Misalkan ya, 12 dibagi 2. Dikerjakan dengan cara pengulangan seperti yang tadi sudah Ustazah berikan contoh, yaitu 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Dikurangi 2 lagi, 10 dikurangi 2 ada 8. Kemudian dikurangi 2 lagi, 8 dikurangi 2 ada 6. Kemudian dikurangi 2 lagi, 6 dikurangi 2 ada 4. Dikurangi 2 lagi, 4 dikurangi 2 ada 2. Dan dikurangi 2 lagi, 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Nah, kemudian kita tulis sama dengan di belakang sini. Kemudian kita hitung ada berapakah angka 2 yang sudah kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 6 ini adalah jawabannya. Ditulis di belakang. Oke, berarti hasil 6 ini kita tulis di depan sini. 6. Kemudian dibagi 3. Dibagi 3 sama dengan berapa? Kita hitung lagi. Ini tadi yang pertama adalah penghitungan yang pertama ya. Terus harus tulis A begini. Terus yang kedua, yang B. Yang kedua adalah yang ini ya. 6 dibagi 3. 6 ditulis di depan dan dikurangi 3. Berapa hasilnya? 6 dikurangi 3 yaitu 3. Nah, kemudian dikurangi lagi dengan angka 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah bertemu 0 berarti kita tulis sama dengan. Kita hitung ada berapa angka 3-nya? Yaitu 1, 2. Berarti di sini ditulis 2. Oke. Berarti hasilnya 6 dibagi 3 sama dengan berapa? 2. Ya pintar, 2. Nah, berarti ini adalah hasil dari 12 dibagi 2 dibagi 3, hasilnya adalah 2.